Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 2 untuk bab bunyi di fisika peminatan. Untuk nomor 1, sebuah gas mempunyai gamma, ini konstanta Laplace ya, Cp per Cv sama dengan 1,4. Kecepatan bunyi dalam gas itu 1260 meter per detik pada suhu 0 derajat. Diketahui konstanta gas umumnya 8,314 Joule per kilomol Kelvin. Hitunglah massa molekul gas tersebut. Kita ingat-ingat dulu persamaannya, yaitu cepat rambat sama dengan akar dari gamma RT per mr. Berarti kalau ditanyakan mr, ini ya, berarti gamma RT per V kuadrat. Coba kita masukkan ya. Gamanya 1,4, konstantanya 8,314. Kemudian ini kenapa 8,314? Kita satuannya ubah ke mol ya. Kalau kita lihat di sini masih kilomol. Jadi masih dibagi 8.314 Joule per kilomol. Berarti kalau jadi mol berarti 8,314. Oke, kita lanjutkan. Suhunya adalah 0 derajat, berarti 270 Kelvin ya. Jangan lupa diubah dalam Kelvin. Kemudian dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya 1260 kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan 2 gram per mol. MR-nya ya. Ini jawabannya. Atau bisa juga ditulis 2 kg per kilomol, sama saja. Lanjut ke nomor 2. Dawai piano yang panjangnya 50 cm dan masanya 10 gram ditegangkan 200 Newton. Berapa frekuensi nada dasar piano? Coba kita tandai dulu. Ini L-nya, kemudian ini masanya. Jangan lupa ubah dalam kilogram nanti. Ini kan jadi 0,5 meter, ini jadi 0,01 kilogram. Kemudian ini nggak usah diubah, ini mah F berarti kan. Yang ditanyakan frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar itu sama dengan 1/2L kali cepat rambatnya. Cepat rambatnya adalah F kali L per M. Berarti nada dasarnya adalah 1/2 kali setengah meter. Akar dari gayanya adalah 200 kali setengah meter dibagi 10 pangkat min 2. Berarti kalau dihitung ini kan coba kita sederhanakan 2 kali setengah, ini 2 dikali setengah, berarti akar dari 10 pangkat 4 yaitu 100 Hz. Nomor 3, supaya nada dasar yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup sama dengan nada atas pertama dari pipa organa terbuka, berapakah perbandingan panjang pipa organa tertutup terhadap pipa organa terbuka? Sekarang kita coba perhatikan kalimatnya. Supaya nada dasar yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup, ingat ya, nada dasar berarti F0, organa tertutup saya kasih nama T, tutup gitu. Kalau buka, kalau yang terbuka jadi B gitu. Ini sama saja dengan frekuensi nada atas pertama berarti F1 ya dari organa terbuka. Nah, ini mengubah kalimat menjadi variabel. Berapakah perbandingan panjang organa tertutup terhadap pipa organa terbuka? Berarti yang ditanyakan ini panjang pipa organa tertutup berarti LT banding LB ya, atau LT per LB gitu. Ini sama saja LB. Oke, kita lanjutkan. Ingat frekuensi nada dasar tertutup itu berarti cepat rambat per 4 kali L tertutup sama dengan cepat rambat per LB ya. Oke, kita sederhanakan dulu ini. Sama-sama ada V-nya. Berarti sebenarnya kalau ditanya LT
Ini kan 1/4 sama dengan LT per LB. Nah, ini jawabannya. Jadi 1/4. Nomor 4, seorang anak berdiri di antara dua buah pengeras suara yang menghasilkan frekuensi 170. Kemudian anak tersebut bergeser mendekati salah satu pengeras suara secara pelan-pelan dan mengamati bunyi keras dan lemah bergantian. Tentukan jarak antara dua bunyi keras berurutan jika kecepatan rambat bunyinya 340 meter per detik. Coba kita gambarkan untuk lebih memahami keadaannya ya. Berarti kan ini ada anak di sini. Kemudian ada sumber. Nah, ini ada dua sumber ya. Berdiri di antara dua sumber pengeras yang menghasilkan frekuensi. Oke. Berarti di sini ini 170 Hz. Ini juga 170 Hz. Kemudian dia melangkah ke salah satu sumber. Berarti dari sini kalau kita anggap jaraknya adalah R gitu ya, misalkan R-nya sama, kita tentukan dulu saja panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya itu kan berarti cepat rambat dibagi dengan frekuensi. 340 dibagi dengan 170, berarti panjang gelombangnya adalah 2 meter. Andaikan posisi awalnya ini kita anggap sebagai R ya. Ini juga jadi R. Kemudian ketika dia berpindah, berarti kita berpindahnya ini X ya, berarti ya. Kemudian ini R, berarti ini R min X. Berarti jarak dari sini ke sini adalah R plus X. Nah, tentukan jarak antara dua bunyi keras berurutan jika kecepatan rambat bunyinya 340. Otomatis kita gunakan ini delta S-nya adalah jaraknya itu R ditambah X gitu, dikurangi dengan R min X ya. Dan itu tuh kalau suaranya besar berarti kelipatan dari panjang gelombang. Anggap saja sama dengan panjang gelombangnya ya, berarti di sini R ditambah X dikurangi R ditambah X sama dengan panjang gelombang. Berarti ini 2X sama dengan panjang gelombang. Berarti dia terdengar keras ketika X-nya itu berpindah sejauh setengah lambda, yaitu sejauh 1 meter. Nah, artinya ini X-nya dia berjalan sejauh 1 meter. Tentukan jarak antara dua bunyi keras berurutan jika kecepatan rambat, berarti jarak antar kedua bunyi ketika dia berada di R min 1 meter terhadap salah satu sumber, atau R plus 1 meter terhadap sumber lainnya. Atau dengan kata lain, ketika dia melangkah sejauh 1 meter mendekati salah satu sumber sumber pengeras suara. Sekarang kita bahas nomor 5. Dua buah pengeras suara diletakkan terpisah pada jarak 10 meter. Sebuah sensor intensitas suara digerakkan dari sebelah kiri ke pengeras suara sebelah kanan dan dihasilkan grafik intensitas terhadap jarak dari pengeras suara sebelah kiri seperti terlihat pada gambar di samping. Jika frekuensi pengeras suara tersebut 680 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, berapakah jumlah puncak yang dideteksi oleh sensor? Berarti kita cek saja dulu panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya itu kan ingat cepat rambat itu kan lambda kali frekuensi. Berarti dari sini 340 sama dengan panjang gelombang frekuensinya 680. Berarti panjang gelombangnya adalah 340 per 680 atau setengah meter. Nah, ingat
Panjang gelombangnya setengah meter, sedangkan di sini jaraknya ada 100 meter. Berarti ada berapa gelombang tuh? Ada 10 per setengah, ya enggak? Berarti 20 gelombang. Berarti kalau ada 2 gelombang ada berapa puncak? Kita cek saja gambarnya ya. Berarti kalau kita gambarkan, andaikan bentuknya seperti itu yang digambar ya. Puncak dulu. Nah, gini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andaikan ini 10 saja dulu. Kita cek ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari sini 11 gelombang. 11 gelombang berarti ditambah, berarti jumlah puncaknya. Kalau kita hitung ada 11 ditambah, kita lanjutkan lagi sampai ke sana 1, 2, 3, karena ada pengurangan itu berarti tambah 10. Jadi total ada 21 puncak gelombang. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal lagi di latihan 2. Kalian pahami lebih lanjut. Kemudian kita sekarang lanjut ke latihan 3.